Shalom. Mari kita terus datang pada Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Kembali kami datang menghampiri Engkau ya Tuhan. Karena kami merindukan Engkau setiap hari Bapa. Kami perlu Engkau setiap hari untuk menuntun kehidupan kami ya Bapa. Kami tak mampu sendiri berjalan tanpa Engkau. Mari Kau tolong ya Tuhan setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya kami juga akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Engkau juga hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, tetap ada perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari serukan nama di atas segala nama. Nama Yesus Tuhan. Mari katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja.
nama di atas segala nama itu. Haleluya. Jadikan Tuhan terang dalam kehidupan kita, penuntun hidup kita. Ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Oh, Tuhan adalah untuk hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Amin Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahanmu. Satu hal yang ku mau, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerahmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Sekali lagi, Tuhan adalah terangku, kaulah penuntun hidup kami Tuhan, kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa, baik di bumi dan di surga. Betapa hebat, betapa kuat dahsyat Allah kita. Mari katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Siapa dia? Tuhan Allah kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga,
betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa haleluya, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh tiadalah seperti Engkau ya Tuhan. Kau berkuasa di bumi dan di surga. Segalanya Kau miliki Bapa. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Oh, sedap hati kami menyembah Jesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan
segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, dan kepada hambanya menyampaikan firman, kami persilakan. Segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Amin. Haleluya. 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 Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur dan penyembahan akan Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu persis Tuhan, kalau sampai detik hari ini Bapa, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu itu nyata dan kami rasakan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pada saat sore hari ini Tuhan, biarlah kami datang dengan rasa haus dan lapar, untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Dan kami juga haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan setiap kami. Sebab tanpa firman Tuhan kami tidak akan pernah mampu dan sanggup menjalani kehidupan. Tapi bersama dengan firman Tuhan kami senantiasa dikuatkan. Pada waktu kami lelah, Tuhan akan ada kekuatan yang baru. Pada waktu kami dalam kesedihan, Tuhan akan memberikan penghiburan lewat kebenaran firman-Mu. Apapun yang kami alami dalam hidup kami, Tuhan, bersama dengan firman Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk menghadapi segala perkara yang ada. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini berfirmanlah Engkau bagi setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan sampaikan isi hati-Mu dengan sangat sederhana. Berikanlah kemampuan bagi setiap kami untuk kami boleh melakukan dan mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami boleh benar-benar Tuhan menggenapi firman-Mu. Dan kami boleh mengalami Tuhan rema firman Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dimanapun setiap jemaat Tuhan yang berada, kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi, pengurapan Allah boleh terjadi, dan kami semua Tuhan boleh menerima firman-Mu, dan kami akan diterjemahkan Tuhan lebih detail, lebih sederhana lewat firman-Mu dan lewat Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua saudara dimanapun saudara berada sore hari ini. Mungkin kau sedang ada di rumah atau mungkin dalam perjalanan, tapi engkau punya kerinduan untuk terus mengikuti worship at home. Apa yang saudara lakukan, itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bersama, ya, bahwa promosi dari Tuhan bisa gagal oleh karena kita salah berespon. Kita salah untuk kita ini melakukan sebuah tindakan, sehingga promosi yang seharusnya kita alami dalam setiap kehidupan kita itu tidak terjadi. Dan seringkali pada waktu itu tidak terjadi, kita berpikir bahwa Allah salah di dalam perencanaan atas kehidupan kita. Padahal kesalahan itu ada di pihak kita. Dan kita telah belajar bersama kemarin, bersama-sama kita melihat pribadi Saul, ya, yang seharusnya dia menerima promosi dari Tuhan, tetapi oleh karena sikapnya dia, respon yang dia lakukan di hadapan Tuhan itu salah,
Sehingga promosi itu betul-betul tidak terjadi secara maksimal, dia gagal untuk dia menggenapi promosi yang daripada Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita harus lakukan pada waktu promosi sedang Tuhan persiapkan dan Tuhan sedang kerjakan dalam setiap hidup kita. Judulnya terbalik dengan yang kemarin, promosi yang dari Allah tergenapi karena kita berespon benar. Kita akan melihat terlebih dahulu di dalam ayat Alkitab, pada waktu Saul setelah ditolak oleh Tuhan karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kekudusan Tuhan dengan bersikap sombong, ya, tidak taat kepada Tuhan dan tidak menghargai Tuhan, sehingga akhirnya Allah menolak Saul. Apa yang seharusnya Saul terima itu tidak tergenapi dalam hidupnya. Tetapi pada malam hari ini kita mau belajar bersama. Pada waktu Samuel yang telah mengurapi Saul itu, dia merasa nyesel akan apa yang telah terjadi. Tetapi Tuhan ngomong, ya Samuel, sudah cukup bersedihnya, sebab aku telah memilih seseorang. Ya, dari keluarga Isai, anaknya Isai, orang Bethlehem, seseorang yang berkenan di hatiku, seseorang yang cocok dengan hatiku. Sehingga si Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Bethlehem, ya, untuk mengurapi pilihan Tuhan. Dan singkat cerita, si Samuel taat, dia pergi ke Bethlehem, mengumpulkan tua-tua kota di sana termasuk Isai. Dan pada waktu itu Samuel berkata kepada Isai, tolong tampilkan anak-anakmu. Sebab Tuhan telah memilih seseorang yang akan dipromosikan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan pada waktu itu diceritakan di dalam Alkitab, anak pertama yang namanya Eliab, dia berjalan di depan Samuel dan Samuel sempat tertipu dalam pandangannya. Dia melihat sesosok yang begitu tampan, begitu berwibawa, seorang yang gagah perkasa, tinggi perawakannya. Seperti pengalaman pada waktu dia melihat Saul. Pada waktu Allah memilih Saul, kita kemarin belajar melihat juga Saul ini adalah orang yang tinggi perawakannya dibandingkan dengan orang-orang yang ada di kaumnya pada waktu itu. Sehingga pada waktu si Samuel melihat Eliab, dia berpikir bahwa ini orangnya, ya, pilihan Allah. Tapi firman Tuhan katakan, bukan yang dipandang oleh manusia yang dilihat oleh Tuhan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa apa yang ada itu kadang-kadang kamuflase. Tapi setelah itu anak kedua lewat, anak ketiga, keempat, sampai ketujuh, semuanya tidak dipilih oleh Tuhan. Sehingga Samuel berkata kepada Isai, apakah cuma 7 orang ini saja anakmu Isai? Ya. Isai malah berpikir, 7-7-nya sudah. Ya. Tapi dia lupa bahwa ada seorang anak yang dia punya, si bungsu yang namanya Daud, yang sedang ada di padang yang menggembalakan kambing domba. Sehingga si Isai berkata, masih ada satu, ya, anakku si bungsu yang ada di ladang. Tapi Samuel berkata, kita tidak akan pernah duduk makan di meja sebelum anak bungsu ini datang. Dan singkat cerita kita akan melihat di dalam pasal 16 1 Samuel, ayat yang ke-12, 11 mulai. Ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya, sampai di situ aja. Bapak Ibu, kita melihat ya, bahwa setelah Samuel ketemu dengan Daud, si bungsu dari keluarga Isai tadi itu, firman Tuhan katakan bahwa Allah langsung berkata kepada Samuel, inilah orang yang aku pilih, inilah orang yang cocok dengan hatiku. Sehingga singkat cerita si Samuel tadi mengambil tanduknya dan mengurapi Daud. Sekali lagi kita melihat apa yang dialami oleh Saul pada waktu dia diurapi menjadi seorang raja, dipromosikan oleh Tuhan, tapi Saul gagal. Tapi kita melihat pada saat sore hari ini, ada seorang pribadi yang Tuhan pilih, yang firman Tuhan katakan hatinya cocok dengan hati Tuhan. Kita nanti akan belajar bersama, seperti apa hatinya Daud sehingga Allah berkata hatinya cocok dengan hatiku. Tapi kita melihat bahwa si Daud ini, orang yang dipilih Tuhan, dikatakan oleh ayat firman Tuhan, wajahnya kemerah-merahan. Ya, rupanya tampan. Tapi kalau kita melihat, ya, dibandingkan dengan kakak-kakaknya, kelihatannya Daud ini lebih kecil, lebih mungil gitu ya. Ini juga terlihat pada waktu si Daud menghadapi Goliat dan Saul mencoba memakaikan baju sirahnya atau baju perangnya kepada Daud. Daud tidak bisa berjalan, karena apa? Kegedean. Ini artinya bahwa Daud itu kecil dalam pandangan ukuran manusia. Tetapi
Tuhan tidak melihat tentang ukuran fisik seseorang untuk mempromosikan, tapi Tuhan melihat sikap hatinya untuk mempromosikan seseorang. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, kita melihat sekali lagi bahwa hari ini, kali ini Tuhan rindu mempromosikan seseorang yang namanya Daud. Dan kita akan belajar apakah kali ini promosi yang direncanakan Tuhan atas kehidupan Daud itu benar-benar tergenapi secara maksimal atau gagal juga seperti Saul beberapa waktu yang lalu kita belajar bersama. Kita akan melihat siapa sih Daud. Ya, kalau kita belajar di dalam Alkitab Bapak Ibu, Daud ini adalah anak bungsu ya, dari 8 bersaudara. Seorang yang paling kecil, bontot. Ya. Dan kalau kita melihat bahwa Daud ini keberadaannya tidak diharapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia seharusnya menjadi anak yang bungsu, anak yang bontot itu seharusnya tinggal di rumah. Kakak-kakaknya lebih besar, yang lebih berpengalaman, yang harusnya itu yang akan mengembalakan kambing domba. Tetapi kita melihat bahwa si bontot ini, si bungsu ini tidak diharapkan kehadirannya sehingga dia sepertinya diasingkan atau dibuang. Kalau Bapak Ibu belajar di dalam Alkitab ada pernyataan-pernyataan yang Daud buat, baik itu di dalam kitab Mazmur, ya seringkali dia berkata bahwa kelahirannya itu tidak diharapkan oleh orang tuanya. Dan kita melihat kali ini Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Daud ini bukan orang yang gagah perkasa seperti kakak-kakaknya. Ya, dia mungil, kecil. Ya. Dari mana taunya? Pada waktu dia dipakaikan baju sirah dari Saul. Ya, kegedean, itu yang pertama. Yang kedua bahwa Daud ini tidak diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga tadi. Sehingga pada waktu ya, Samuel ingin mencari salah satu dari anak Isai untuk diurapi menjadi raja. Isai ayahnya cuma mempromosikan 7 orang kakak-kakaknya. Ya, si Daud dilupakan. Tetapi karena Daud dipilih oleh Tuhan, akhirnya Daud ini yang akan menerima promosi. Yang ketiga dikatakan bahwa Daud ini adalah anak yang sengaja diasingkan dan diharapkan kematiannya. Sebetulnya bapaknya dan kakak-kakaknya tahu betapa bahayanya di padang belantara untuk mengembalakan kambing domba. Dan itu terbukti pada waktu Daud bercerita di hadapan Saul bahwa dia biasa menghadapi macan, singa, harimau ataupun beruang yang ingin membinasakan dombanya. Ini artinya bahwa Daud ini kehidupannya setiap hari terancam. Dan keluarganya tahu persis, tetapi bahwa keluarganya ngerti bahwa tidak diharapkan. Ya. Diharapkan kalau bisa matilah anak ini gitu loh. Ya. Atau mungkin dikatakan dengan perkataan yang lain bahwa Daud ini adalah orang yang tidak bermasa depan yang baik. Tetapi kita melihat, buat Tuhan, ya, apapun kondisi dan keadaan kita, mungkin kita lahir dari orang yang tidak sempurna. Kita diasingkan oleh keluarga kita sendiri mungkin seperti yang dialami oleh Daud. Dan kita mungkin ada orang berkata kita tidak punya masa depan yang baik. Madesu, masa depan curam ya kan. Kalau saya dulu pernah masa depan cerah ya kan, masa depan cerah. Kita termasuk golongan yang madesu ya kan, masa depan suram. Tapi kita tidak perlu berkecil hati. Sepanjang kau punya sikap yang benar di hadapan Tuhan, punya hati yang benar di hadapan Tuhan, maka yakinlah ada saat di mana Tuhan akan mampu mempromosikan kita. Yang paling penting kita akan belajar bersama nanti bagaimana sikap si Daud tadi sehingga betul-betul promosi yang Tuhan rencanakan itu tergenapi dalam kehidupan Daud. Ya. Kita akan melihat lebih jauh. Ya. Kenapa sih Allah kok memilih Daud? Yang pertama, pada saya belajar di dalam Alkitab ini, ketemulah bahwa Daud ini seorang pribadi yang taat. Ya, baik itu taat kepada orang tuanya, kepada bapaknya, sehingga pada waktu si Daud disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke padang, mengembalakan kambing 2-3 ekor tadi itu, si Daud taat. Dan itu terbukti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Mazmur, kita akan buka Mazmur 40 ayat yang ke-9. Ya, satu ayat, Mazmur 40 ayat yang ke-9. Ini membuktikan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur pujian penyembahan si Daud kepada Tuhan. Ini dia katakan di hadapan Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Artinya Daud berani mengakui di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang yang paling suka, sangat suka untuk melakukan kehendak Tuhan atau perintah Tuhan. Artinya bahwa Daud adalah seorang yang taat untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Dan itu betul-betul terbukti Bapak Ibu. Artinya kita akan melihat nanti pada waktu di akhir cerita ini bahwa si Daud ini adalah orang yang taat. Yang pertama yang betul Tuhan lihat itu adalah ketaatan. Mari kita cek pada saat sore hari ini. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang mau taat untuk melakukan kehendak Tuhan? Apapun yang Tuhan perintahkan. Ya. Saya percaya tidak ada sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan. Sebab perintah Tuhan itu adalah perintah yang pasti kita akan sanggup melakukan.
Yang paling penting kita mau atau tidak melakukannya. Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melakukan setiap perintahnya. Berarti kita harus menjadi orang-orang yang taat seperti Daud. Sehingga pilihan Tuhan jatuh kepada Daud dan Tuhan kepingin mempromosikan Daud. Oleh sebab itu pada saat hari ini saya mau katakan sekali lagi bahwa yang membuat engkau bisa dipromosikan bukan oleh karena penampilanmu. Bukan juga oleh karena apa yang kau punya. Mungkin secara masa depan hitung-hitungan engkau mungkin lebih terbuka. Tetapi bukan itu ukurannya buat Tuhan. Kalau masa depan kita pun suram menurut pandangan orang. Tapi sepanjang kau punya ketaatan untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Itu ada satu peluang untuk kau dipromosikan. Yang kedua, kita akan melihat Daud ini seperti apa sikap hatinya sehingga Tuhan cocok dengan hatinya Daud. Yang kedua, Daud adalah merupakan pribadi yang setia. Saya mencoba melihat Bapak Ibu, di dalam 1 Samuel itu dikatakan pada waktu Daud setelah diurapi, dia menjadi raja, tidak langsung menjadi raja. Tapi dia tahu kan bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan secara langsung dan sudah diurapi untuk menjadi raja. Tetapi kapan untuk dia berdiri menjadi raja itu belum. Tapi kita melihat di dalam perjalanannya pada waktu si Daud ini datang ke istana, pada waktu ada ayat yang berkata bahwa roh Tuhan mulai undur daripada Saul. Dan setelah itu seringkali ada roh jahat yang menguasai Saul sehingga dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang jahat sehingga ada beberapa dari orang-orang yang di sana berkata panggil seorang yang pinter main kecapi dan akhirnya dipilihlah si Daud. Ini promosi yang pertama yang Tuhan berikan. Ya dia mulai naik pangkat Bapak Ibu dari seorang gembala kambing domba yang 2-3 ekor diizinkan Tuhan untuk masuk sebuah istana. Ini promosi mulai terjadi. Yang kedua kalau Bapak Ibu lihat promosi yang kedua dilakukan pada waktu Goliat. Tapi kita melihat ada sebuah ayat yang luar biasa di dalam, ya kita baca aja kalau yang mengenai masalah ini. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-15. Kalau kita baca di dalam perikopnya, ini terjadi setelah Daud mengalahkan Goliat loh. Ayat ini muncul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Pada waktu saya membaca ayat ini saya mendapatkan sesuatu yang betul-betul menyentuh hati saya. Luar biasa loh Daud ini hatinya. Dia sudah diurapi untuk menjadi seorang raja nantinya. Yang kedua, Tuhan telah menyatakan dalam kehidupan Daud bahwa betul-betul penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan Daud. Itu terbukti pada waktu Goliat yang ingin menghancurkan bangsa Israel, tetapi Tuhan memunculkan Daud dan betul-betul Daud bisa mengalahkan itu oleh karena penyertaan Tuhan. Di situasi seperti ini, Daud ini adalah seorang pahlawan. Dia seharusnya bisa ngomong ke orang tuanya, "Pak, sekarang aku tidak perlu lagi ke padang, ya kan? Karena aku beda dengan dulu. Kalau dulu aku memang gembala kambing domba, tetapi hari ini aku adalah seorang pahlawan. Aku tidak harus melanjutkan pekerjaan yang biasa dilakukan." Tapi firman Tuhan katakan, setiap kali dia pulang dari Saul, dia kembali lagi ke pekerjaannya. Ini bukti tentang kesetiaannya. Dan dia buktikan sampai akhir hidupnya pun, dia tetap setia kepada Tuhan. Betul Bapak Ibu ya. Jadi karena waktu kita tidak membahas mengenai masalah itu, tapi Bapak Ibu bisa cari tahu bahwa Raja Daud sampai akhir hidupnya dia tetap setia kepada Tuhan. Terbukti bahwa Tuhan tidak salah pilih. Bahwa hatinya betul-betul cocok dengan hatinya Daud sehingga dia pantas untuk dipromosikan. Yang ketiga, kita melihat bahwa pribadi Daud ini adalah pribadi yang menyerahkan hak kepemilikannya itu kepada Tuhan. Ini terbukti pada waktu apa Bapak Ibu? Pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Ada 2 kali kesempatan Daud untuk membunuh Raja Saul. Musuhnya yang hendak membinasakan Daud. Jadi ini permasalahannya nyawa Bapak Ibu. Kalau Daud berdiam diri, pasti Saul akan berpeluang untuk membunuh Daud. Tetapi di situasi seperti itu luar biasa Bapak Ibu. Ada 2 kali kesempatan yang Tuhan berikan kepada Daud untuk membunuh Saul. Ada sebuah peluang yang sangat besar. Bahkan pengikut Daud berkata, "Daud ini waktumu, Daud ini saatmu untuk engkau melakukan pembalasan kepada orang yang hendak membunuhmu." Tapi kita melihat kita baca di dalam Alkitab kan sudah sering kan, bahwa Daud tidak melakukan, tapi kita akan melihat statementnya dia. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26, ayat 9-11. Pada waktu Daud disuruh membunuh Raja Saul, dia berkata demikian,
Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? 10. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu dan marilah kita pergi. Ya. Kalau kita melihat ayat-ayat ini Bapak Ibu, ini yang kedua. Peluang yang kedua yang betul-betul di mana Tuhan memberikan kesempatan buat Daud. Tapi kita mau belajar hatinya Daud seperti apa sih, sehingga Tuhan itu sangat cocok dengan Daud. Dikatakan bahwa Daud ini menyerahkan hak kepemilikannya. Dia punya hak pada waktu itu. Dan dengan 2 kali kejadian, dia tahu persis bahwa Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan buat Daud. Dengan kata lain Tuhan ngomong, Daud ini kesempatanmu, silakan engkau lakukan sesuatu yang menurut engkau baik. Tetapi luar biasa Bapak Ibu, Daud menyatakan bahwa hak untuk pembalasan itu bukan dari aku, tapi aku mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita menjadi orang yang cepat tersinggung kalau ada orang-orang yang mungkin mengata-ngatai kita? Ya, menjelek-jelekkan kita. Kita berkata aku harus balas, aku harus lakukan pembalasan, aku harus melakukan sesuatu supaya orang itu kapok dan sebagainya. Mari Bapak Ibu kita mau belajar seperti Daud. Dia bersikap untuk menyerahkan haknya dia, hak kepemilikan hidupnya dia ke dalam tangan Tuhan. Kalau memang dia harus mati di tangan Saul, biarlah mati. Ya. Tapi kalau memang Tuhan yang mau membalas apa yang dilakukan oleh Saul kepada Daud, biarlah Tuhan yang juga melakukan. Kita akan melihat dalam ayat yang ke-12, luar biasa ini. Ya. Pada waktu Daud mengambil kendi dan tongkat tadi itu, ya, ini ayat yang luar biasa. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Ya. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Kalimat di sini yang luar biasa. Karena Tuhan, berarti ini pembelaan Tuhan sepertinya atas Daud. Yang secara tidak langsung berkata, silakan lakukanlah apa yang harus kamu lakukan. Tetapi sekali lagi bahwa kita melihat bahwa Tuhan, hakku untuk membalas, hakku untuk melakukan sesuatu kepada Saul, aku mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita punya sikap seperti ini, Tuhan tidak akan pernah ragu untuk mempromosikan kehidupan kita, mengangkat kita di level-level yang tinggi Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu bahwa karakter kita begitu luar biasa, bahwa kita tidak akan pernah mungkin untuk kita akhirnya memakai sesuatu yang menjadi fasilitas yang Tuhan berikan dalam bentuk promosi itu untuk melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tapi kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Yang keempat, bahwa pribadi Daud adalah pribadi yang bergantung Tuhan. Ini Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Samuel pasal 17 pada waktu Siklak terbakar. Seluruh orang-orang yang ada di Siklak itu diambil oleh musuhnya, termasuk istri dan anak-anaknya. Dan di situasi seperti ini itu sangat terjepit Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang diambil keluarganya tadi itu marah kepada Daud, kepingin melempari Daud. Tetapi ada sebuah ayat yang berkata bahwa lalu Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya bahwa Daud ini adalah tipe orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Ini terbukti juga pada waktu Daud mengalahkan Goliat. Pada waktu Goliat mengata-ngatai bangsa Israel. Tapi Daud berkata bahwa dalam nama Yesus aku akan maju dan pada hari ini juga engkau pasti akan mengalami kekalahan. Ini bukti bahwa Daud ini adalah tipe orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Kita melihat di dalam perjalanan kehidupan dan pemerintahannya, setiap kali dia mau maju perang, Daud ini seringkali datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan. Meskipun musuh yang dihadapi adalah orang yang sama, strateginya sama, tapi Daud minta petunjuk Tuhan. Ini artinya bahwa hidup yang sangat bergantung kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, situasi kondisi keadaan hari ini bisa semakin menekan kehidupan kita. Ya. Ada sesuatu yang mungkin kita alami dalam hidup ini terasa berat. Ya, tetapi kalau kita adalah orang-orang yang bergantung sepenuhnya dan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, saya yakin dan percaya ada sebuah celah yang bisa Tuhan pakai untuk mengangkat kehidupanmu, untuk mempromosikan kehidupanmu di tempat-tempat yang terbaik, tempat-tempat yang tidak pernah terpikirkan. Ya, itu akan Tuhan berikan. Yang terakhir, yang kelima, bahwa Daud ini adalah orang yang rendah hati. Itu terbukti pada waktu Daud melakukan sebuah kesalahan. Daud ini bukan orang yang hebat, luar biasa, tidak kebal dengan dosa, tapi adalah pribadi sama seperti kita, manusia biasa, yang bisa jatuh dalam dosa. Suatu ketika si Daud ini jatuh dalam dosa.
Dia melakukan sebuah tindakan yang tidak senonoh dengan Batsyeba. Tapi akhirnya si Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud. Dan sikapnya Daud begitu luar biasa. Dia adalah seorang raja yang punya kuasa, punya otoritas untuk melakukan apapun juga. Dan pada waktu dia ditegur di depan banyak orang, tapi kita melihat bahwa Daud minta ampun. Dia bertobat dari dosa yang dia lakukan. Dia katakan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Artinya dia betul-betul pada waktu ditegur itu mau terbuka. Artinya dia adalah seorang yang rendah hati. Bapak Ibu, ini adalah karakter yang begitu luar biasa. Sesuatu yang sederhana, kita semua pasti bisa melakukan. Bukan hal-hal yang kita bisa lakukan kalau kita punya sesuatu. Artinya kita harus membeli dengan nilai tertentu, baru kita akan mendapatkan hal-hal tadi itu. Tapi semua ini adalah karakter, kepribadian kita. Kita bisa milih, kita mau melakukan atau enggak. Ya, tapi kalau kita rindu betul bahwa promosi itu terjadi dalam setiap hidup kita, mari kita mau belajar seperti Daud. Yang pertama menjadi pribadi yang taat untuk senantiasa melakukan setiap perintah Tuhan. Yang kedua menjadi pribadi yang setia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, biarlah kita mau tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang ketiga, kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang menyerahkan hak kepemilikan hidup kita, keluarga kita, apapun yang kita punya itu ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan sendiri yang akan punya hak untuk menetapkan yang terbaik dalam setiap hidup kita. Yang keempat, marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Dan kita mau belajar untuk rendah hati. Pada waktu kita sudah diangkat Tuhan sekalipun, kita mau belajar untuk tetap rendah hati. Bapak Ibu, percayalah, kalau sampai detik hari ini kita diizinkan Tuhan masih bernafas dan hidup, berarti Tuhan belum selesai dengan setiap kita. Berapapun usia kita. Kemarin ada seseorang yang mengirimi saya, ya itu kebetulan adik saya yang paling kecil, ya kan? Ya karena dia tahu situasi, kondisi dan keadaan yang sedang saya alami hari-hari ini. Dia kirimkan sebuah video yang menggambarkan di situ itu ada mobil-mobil formula dari berbagai macam merek yang kecepatannya tinggi. Tapi ada sebuah mobil yang kuno, ya mungkin mobil Fiat lah, tahun perakitan yang kuno. Tapi saya melihat pada waktu ini diadakan balapan gitu ya, si mobil kuno itu tidak mau kalah. Dia terus cari peluang untuk dia akan melesat lebih lagi. Artinya bahwa orang ini secara kondisi, secara keadaan tidak mungkin, tapi dia punya kemampuan, punya semangat untuk tetap hidup. Ya, terus dia tulis di bawahnya, kok apapun yang terjadi, kok jangan melihat usia. Ya. Buat Tuhan untuk mengangkat hidup ini bukan kita itu harus punya usia muda, ya atau mungkin usia yang mungkin dikategorikan usia yang layak. Ya. Buat Tuhan untuk mempromosikan seseorang itu diukur dari kesiapan hati kita. Ya. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, apapun kondisi yang sedang kau alami dalam hidup ini, sekali lagi saya mau katakan, sepanjang Tuhan masih izinkan kau hidup dan bernafas, berarti Tuhan belum selesai dengan setiap kehidupan kita. Jangan berkecil hati, jangan berputus pengharapan. Tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup mempromosikan kita. Tuhan sanggup menempatkan kita di tempat-tempat yang terbaik. Meskipun kita terlahir di kota yang kecil, kota yang sederhana, yakinlah dan percayalah Tuhan sanggup membuat hidupmu akan menjadi kepujian, ternama. Bukan tujuan untuk membuat kita menjadi sombong, tapi untuk nama Tuhan semakin dipermuliakan. Oleh sebab itu pada saat sore hari mari, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau belajar dari seorang Daud yang sederhana, yang juga bisa berdosa, sama seperti kita. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mempromosikan seorang Daud. Akhirnya betul-betul Daud menjadi seorang raja atas seluruh Israel. Dan dia menyerahkan tahta kerajaannya itu kepada anaknya, generasi penerusnya. Dan kita melihat sampai akhir hidupnya, Daud tetap setia kepada Tuhan. Ini artinya promosi yang betul-betul tergenapi dengan sukses. Karena sikap Daud berespon itu benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sore hari ini Bapak Ibu, kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita mau katakan, Tuhan aku mau belajar untuk melakukan seperti yang Daud lakukan. Menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang menyerahkan hak dan bergantung kepada Tuhan dan menjadi orang yang rendah hati. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Hamba-Mu terbatas menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Tetapi kami tahu kalau Tuhan masih berbicara tentang sebuah promosi, kami tetap yakin dan percaya siapapun kami,
dimanapun kami tinggal Tuhan, apapun keadaan yang sedang kami alami, kami tetap percaya bahwa ada waktu di mana Tuhan mengutus Samuel akan datang kepada kami dan akan mengurapi kami dan berkata bahwa Tuhan akan mempromosikan hidupmu, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan membuat apa yang kau kerjakan dan lakukan itu berhasil, engkau akan ditempatkan di tempat-tempat yang terbaik, di semua tempat, baik itu di pelayanan, di marketplace, atau dimanapun juga, Tuhan sanggup membuat engkau menjadi orang-orang yang ternama. Tetapi biarlah mulai sore hari ini kita mau belajar untuk bersikap benar seperti Daud. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tetap taat, melakukan setiap perintah-Mu. Meskipun kadang-kadang itu tidak enak dan tidak nyaman Tuhan, tapi kami mau belajar untuk taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua, kami mau belajar setia. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, biarlah kepercayaan kami kepada Tuhan itu tetap ya Bapak, kesetiaan kami kepada Tuhan itu tetap. Dan ajarlah kami Tuhan untuk kami terus bergantung kepada Tuhan, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dan hak kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada orang-orang yang ngerasani kami, orang-orang yang memojokkan kami, berbuat jahat, merugikan kami tidak mau membalas Tuhan. Kami mau serahkan pembalasan itu seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan berkarya. Dan ajarlah kami terus untuk Tuhan rendah hati Tuhan, sampai kapanpun. Pada waktu kami sedang berproses, dan pada waktu kami ada di posisi di promosinya Tuhan, biarlah kami mau tetap menjaga kerendahan hati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama sore hari ini. Biarlah itu semua boleh menguatkan setiap kami, bahwa posisi kami belum finish Tuhan. Kami akan terus berlanjut berjalan sampai promosi itu benar-benar datang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, saya bersyukur sore hari ini. Dan pada saat sore hari ini Bapak Ibu kembali kita akan berdoa bersama-sama buat setiap kita, apapun kondisi keadaan yang sedang kau alami. Ada sakit penyakit yang sedang kau alami di bagian tubuh, mari pegang dimanapun kau berada. Yakin dan percaya bahwa bilur Yesus tersedia bagi setiap orang yang sakit untuk disembuhkan, mengalami lawatan Tuhan. Pada saat sore hari ini kami berdoa bersama-sama, apapun sakit penyakit tubuh kami Tuhan, itu semua akan dilawat oleh Tuhan. Setiap organ-organ akan berfungsi dengan maksimal, bahkan yang rusak digantikan dengan yang baru. Kami percaya Tuhan akan ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang menyatakan kesembuhan secara ajaib itu terjadi Tuhan. Dan kami percaya kalau ada masalah di dalam rumah tangga dan keluarga kami Tuhan, apapun permasalahan dan persoalannya, secara ukuran manusia tidak mungkin Tuhan diperbaiki, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Engkau dilibatkan dalam setiap urusan rumah tangga dan keluarga kami, maka keluarga dan rumah tangga kami akan diperbaiki Tuhan, akan semakin disempurnakan di hadapan Tuhan. Dan kalau usaha pekerjaan kami juga mengalami hambatan, kemerosotan, keturunan Tuhan, Tuhan tolong supaya hari-hari di situasi kondisi keadaan perekonomian yang semakin sulit sekalipun, maka Tuhan akan sanggup memberkati, membuat terobosan-terobosan yang baru. Apa yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kami, Tuhan akan buka buat setiap kami, sehingga ada peluang-peluang baru yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan setiap perintahnya, setiap hari keluar dan masukmu diberkati, di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati, kandungan istri dan keturunanmu diberkati, sawah ladangmu diberkati, peternakanmu diberkati, lumbung-lumbungmu diberkati, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung, kau tetap naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.